Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada semua pihak bahwa saya Al-Fakir Aman Aceng Lukmanul Hakim ingin menginformasikan kepada semua pihak, saya telah resmi membuat channel YouTube dengan nama Aman Aceng Lukman. Bertujuan channel YouTube ini dibuat untuk memberikan edukasi kepada seluruh anak bangsa kaum muslimin di Republik Indonesia mengenai beberapa yang perlu saya sampaikan. Sebelum masuk ke materi pembahasan atau redaksi pembahasan, saya mohon bantuannya kepada semua pihak untuk like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Channel YouTube ini saya buat bertujuan untuk memberikan edukasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terkhusus dalam beberapa hal yang harus kita cermati. Satu, mengenai kinerja pemerintahan. Dua, mengenai isu-isu politik yang ada di Republik Indonesia ini. Kedua, mengenai isu-isu politik yang sedang berkembang di Republik Indonesia ini. Ketiga, isu-isu SARA atau isu-isu agama yang sedang viral dan sedang banyak diperbincangkan, baik itu dalam perspektif tentang nasab Ba'alawi ataupun dari tesisnya Kiai Ibaduddin, dan itu akan kita bahas nanti di momen-momen berikutnya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu pentingnya kita bersikap arif bijaksana dalam menerima setiap informasi. Dan setiap informasi yang kita terima itu harus dikaji kebenarannya, apakah informasi itu bersifat apakah informasi itu bersifat mutlak kebenarannya, atau informasi itu hanya sekedar isu hoax yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari sebab itu saya memohon dan memberikan informasi, memberikan edukasi kepada semua pihak, terkhusus seluruh bangsa Republik Indonesia yang berada dimanapun, agar senantiasa mengkaji terlebih dahulu informasi yang sedang beredar, baik itu di media sosial ataupun di kalangan masyarakat. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan memberi biodata saya atau identitas saya sebagai keabsahan apa yang saya sampaikan dan latar belakang saya, agar masyarakat tidak merasa ragu atas apa yang diinformasikan oleh diri saya. Identitas saya asal dari Kabupaten Garut.
dari Kecamatan Bayongbong, dari Pondok Pesantren Al Hidayah 2 Nangoh, Desa Panembong. Saya bergerak di dunia pergerakan atau dunia harokah. Saya pernah menjabat dari 2011 sampai 2020 sebagai Ketua Hisgar Himpunan Santri Garut. Namun sekarang saya sudah berhenti dan fokus di dunia pergerakan yang sifatnya menyeluruh, tidak berbicara hanya dalam skup perspektif luang lingkup pondok pesantren saja. Saya lebih global, berkomunikasi dengan semua elemen yang ada di Kabupaten Garut, bertujuan untuk membangun ukhuwah Islamiyah, untuk membangun silaturahmi dengan semua lintas organisasi, lintas komunitas, lintas paguyuban juga. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hal yang harus dicermati, terpenting bagi seluruh bangsa Republik Indonesia, yaitu tentang beredarnya tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai nasab Ba'alawi atau nasab kalangan para habaib. Perlu kita waspadai dan perlu kita berpikir objektif mengenai isu-isu yang beredar seperti itu. Poinnya menurut pandangan saya ada 3 hal yang harus kita cermati mengenai isu-isu nasab Ba'alawi. Jadi syarat untuk melakukan tesis ataupun kajian ilmiah tentang nasab seseorang itu, apalagi yang nasabnya udah masuk kurun waktu berabad-abad bahkan ribuan abad. Yang pertama yang harus dicermati kapasitas intelektual ataupun pengetahuan sanad keilmuan seseorang yang mengeluarkan tesis tersebut. Yang pertama yang harus dikaji adalah kapasitas siapa yang mampu atau berhak untuk mengeluarkan tesis ataupun pendapat. Yang pertama kapasitasnya itu adalah mujtahid, orang yang menguasai bidang-bidang di dalam kitab-kitab nasab, artinya mujtahid. Kedua, mufti, yaitu orang yang melaksanakan daripada ketetapan-ketetapan hukum. Nah, artinya sanad keilmuan itu harus berdasarkan dirinya mempunyai kapasitas sebagai mujtahid dan mufti. Itu satu. Yang kedua, kalau mengenai nasab Ba'alawi, ulama-ulama, mufti-mufti, mujtahid dari zaman dahulu kala hingga saat ini, terkhusus dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang menafikan dan tidak ada yang meragukan bahwa nasab Ba'alawi itu, dari kalangan Ba'alawi itu tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Terkhusus ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa nasab Ba'alawi Ubaidillah itu tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak terkecuali dari kalangan yang meragukan keabsahan nasab Ba'alawi itu, tidak terkecuali dari kalangan luar Ahlus Sunnah. Itu yang pertama harus dicatat. Kedua, terkhusus bagi pondok-pondok pesantren, jangan pernah meragukan dan jangan meragukan nasab Ba'alawi, karena nasab Ba'alawi itu jelas diakui oleh pondok pesantren dari zaman dahulu kala sampai saat ini. Seperti yang biasa kita kaji, suatu kitab yang sudah tidak aneh lagi dan tidak asing lagi di pondok pesantren, ada namanya kitab Sulam Taufik. Artinya kitab itu dikarang atau
dibuat oleh Habib Hussein dari kalangan Ba'alawi, kemudian disurahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya jika ada pondok pesantren yang meragukan nasab Ba'alawi, maka ketika dia pernah mengajari kepada santrinya atau ulamanya pernah belajar Sulamul Taufik, artinya batal kajian kitab tersebut. Ini bahaya. Jadi jangan sampai umat Islam pondok pesantren terprovokasi dengan isu-isu seperti itu. Yang ketiga poinnya, ketika kita membenci terhadap satu orang dari kalangan Ba'alawi, cukuplah kita menyalahkan dan mengkoreksi kesalahan satu orangnya, satu oknumnya dari kalangan habaib. Jangan sampai kita menyudutkan, kemudian melakukan praktek-praktek tendensius, menghina kelompok keseluruhan Ba'alawi. Itu tidak boleh. Karena setiap oknum itu pasti ada. Dari kalangan manapun pasti ada. Baik itu dari kalangan NU, dari kalangan Muhammadiyah, Versis, SI, FPI, dan lain-lain. Termasuk di Ba'alawi. Baik dalam institusi negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, semua pasti ada oknum. Namun ketika terjadi oknum tersebut yang menyimpang, jangan menyerang institusi ataupun kelompoknya. Itu tidak boleh seperti itu. Ini yang sudah terjadi, saya lihat perkembangan semakin berjalan. Ini saling menyerang kelompok. Bukan fokus kepada substansi kesalahan seseorangnya. Ini yang sangat saya sayangkan. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, jangan mudah terprovokasi oleh praktek-praktek adu domba, oleh praktek-praktek manipulasi bahasa, oleh praktek-praktek yang ingin memecah belahkan umat Islam. Begitu juga kepada Kiai Imaduddin khususnya, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada beliau atas kajian tesis ilmiahnya. Namun beliau juga harus menyadari bahwa suatu tesis itu menurut rumus akademisi itu adalah suatu pendapat yang pendapat itu hanya bisa dikonsumsi oleh dirinya saja dan tidak perlu dipaksakan orang lain untuk mengadopsi pemikirannya. Karena pemikiran kita itu berpikir terbatas. Artinya kita tidak boleh memaksakan orang lain harus ikut percaya terhadap kajian tesis kita. Tidak boleh ada unsur pemaksaan, doktrin, kemudian menyerang Ba'alawi, saling menyerang, termasuk dari pihak Ba'alawi pun saling menyerang kelompok. Fokus aja kepada siapa yang telah mencederai nama Ba'alawi, oknum dari habaibnya. Jadi jangan menyerang kelompoknya. Itu yang pertama. Yang pertama. Ya, yang kedua saya memohon kepada pihak Ba'alawi juga agar senantiasa menahan diri, jangan terprovokasi oleh isu-isu yang sedang beredar. Nah, saya bukan dari kalangan Ba'alawi, saya bukan dari kalangan NU struktural juga, saya masyarakat biasa, saya dari kalangan santri yang ingin berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hentikan adu domba ini, jangan sampai mengorbankan umat. Kasihan umat yang di bawah yang tidak tahu apa-apa, akhirnya ikut campur, saling membenci, saling menghujat satu sama lain. Yang satu membenci yang ikut Kiai Imaduddin, membenci Ba'alawi, yang ikut Ba'alawi membenci Kiai Imaduddin dan lain-lain. Itu bersifat personal. Yang lebih parah itu saling menyerang kelompok organisasi, baik itu kelompok dari FPI ataupun dari NU. Ingat, saya sudah sampaikan tadi di muqaddimah, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'du.
Itu jadi pegangan kita sebagai kaum muslimin. Jangan pernah saling memusuhi di antara umat Islam. Silahkan berpendapat, kaji secara ilmiah, adakan Bashul Masail, silahkan datang kepada pihak MUI Pusat untuk mengkaji apa yang disampaikan, apa yang didapat informasi dan kajian dari tesis Kiai Imaduddin. Silahkan datang ke MUI, undang oleh MUI, oleh badan kewenangan yang ada di MUI Pusat, undang oleh MUI Pusat kedua belah pihak, lalu adakan Bashul Masail. Apakah kajian mereka itu dari pihak Kiai Imaduddin itu berdasarkan ilmiah dan sanad keilmuannya dan hujah-hujah argumentasinya berdasarkan ilmu yang benar atau hanya mengarang saja. Kemudian sebaliknya dari pihak MUI juga harus sama-sama berpikir objektif dan memberikan closure statement setelah Bashul Masail itu diadakan, yaitu closure statement dibuatkan berita acara kesepakatan jika kajian tesis Kiai Imaduddin itu benar menurut hasil Bashul Masail, maka silahkan bikinkan fatwa, kemudian buat berita acara kesepakatan bersama. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran di kemudian hari, maka kedua belah pihak siap diberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Begitupun sebaliknya, jika kajian tesis Kiai Imaduddin itu tidak berdasarkan sanad keilmuan sesuai apa yang telah dikaji di dalam Bashul Masail, maka pihak Ba'alawi juga punya hak untuk sama-sama menuntut berita acara kesepakatan agar tidak lagi pihak Kiai Imaduddin melanjutkan tesisnya karena sanad keilmuan kajiannya tidak berdasarkan ilmu yang betul ataupun ilmu yang berdasarkan dari pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian ucapan yang pertama yang ingin saya bahas, yaitu mengenai nasab. Mudah-mudahan setelah apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kebenarannya itu mutlak dari Allah, dan ataupun ada kesalahan yang saya ucapkan itu mutlak dari kebodohan diri saya pribadi. Semoga video ini bermanfaat, memberikan edukasi kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, khususnya umat Islam. Dan setelah video ini beredar, mudah-mudahan umat Islam baik dari pihak manapun, dari kelompok manapun, senantiasa menahan diri dan senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah demi terciptanya suasana yang kondusif, suasana yang aman, tentram, nyaman untuk seluruh warga Republik Indonesia, terkhusus untuk umat Islam dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.